Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, dalam kelemahan dan keterbatasan kehidupan kita, janganlah kita menjadi berkecil hati dan pesimis, tetapi mari kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, agar kita menemukan dan mengalami kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku, sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini ya Tuhan, membuat kami tetap berharap kepadamu sampai kami menemukan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan bertambahnya usia dan ketika kita memasuki usia yang semakin lanjut, kekuatan fisik semakin menurun. Kita semakin merasakan tubuh yang lemah dan kadangkala merasa tidak berdaya di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan kita dari hari ke hari. Hal itu juga dialami dan dirasakan Paulus dalam kehidupannya. Ketika Paulus umur semakin bertambah, kehidupannya semakin lanjut, dia pun merasakan bahwa kekuatan fisiknya semakin merosot. Dia semakin lemah, semakin terbatas di dalam melakukan dan menghadapi segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kekuatan fisik yang semakin merosot itu, Paulus tidak putus asa. Paulus tidak mengeluh, tetapi Paulus mengalami bahwa batinnya itu semakin kuat. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap teguh di dalam iman. Karena dia menyadari bahwa tubuh yang ditempati sekarang itu hanya sementara. Bagikan seorang yang berkemah. Ketika sore hari, kemah itu didirikan. Kemudian dipakai untuk beristirahat, tidur, dan berlindung dari gelap, dari dinginnya alam. Kemudian ketika pagi hari, di saat mereka ingin kembali pulang, maka kemah atau tenda itu dibongkar. Ketika pagi hari tenda dibongkar, mereka merasakan dan mengalami ada semangat baru, ada kesempatan baru, ada harapan baru yang akan mereka jalani di hari yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bahwa kehidupan dunia itu hanya terbatas, hanya singkat. Sehingga Paulus di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah keadaan kehidupan yang semakin merosot itu, dia tetap berharap kekuatan Tuhan, pendampingan Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk Paulus menjalani pelayanannya, untuk Paulus menjalani kehidupannya dengan baik. Dalam kelemahan fisiknya, saudaraku, Paulus tetap hidup dalam pengharapan. Hal inilah yang membuat Paulus tidak pernah putus asa, tidak pernah lelah di dalam menjalani beratnya hidup. Paulus tetap setia melayani Tuhan, tetap setia
mewartakan cinta kasih Kristus kepada orang-orang sekitarnya, tetap setia menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga saudaraku, kehidupan Paulus berubah dari orang yang menjadi sandungan bagi orang-orang sekitarnya menjadi orang yang kehadirannya sangat memberkati. Bahkan kehadirannya sangat dirindukan, sangat dinanti-nantikan orang-orang sekitarnya. Melalui Paulus, saudaraku, di saat ia tetap berpengharapan di dalam Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita pun mengalami seperti Paulus, mengalami bahwa kekuatan kita semakin merosot, kita semakin terbatas di dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam menghadapi segala peristiwa, di dalam menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan kita yang semakin merosot, di tengah-tengah keadaan kita yang semakin lemah dalam menghadapi segala sesuatu, mari saudaraku, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan di sana, agar kita mengalami dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan semangat di dalam menjalani dan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Sehingga saudaraku, ketika kita setia dalam kehidupan kita, setia melayani, setia mewujudkan cinta kasih Tuhan, setia dalam segala sesuatu, maka kita pun akan berhasil. Kita pun akan diberkati. Kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan kehidupan kami, di tengah-tengah kelemahan kehidupan kami masing-masing, kami tetap berharap kepadamu. Kami tetap berserah kepadamu. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Agar kami berhasil, agar kami tetap semangat, agar kami kuat menjalani bahagia derita kehidupan kami. Agar kehidupan kami diberkati, agar kami memberkati orang-orang sekitar kami. Dan nama Tuhan kami muliakan melalui karya, melalui kata, melalui perbuatan kami masing-masing. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, biarlah Engkau senantiasa mendampingi kami dalam suka duka kehidupan kami, mendampingi setiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah keluarga kami boleh semakin rukun dan bahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat dalam perlindungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kehidupan kita, mari kita tetap berharap kepada Tuhan agar kita kuat dalam menghadapi, menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.